Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu CPU cooler dari Coolmoon. Ya pasti kalian tahu lah yang di mana. Ini harga sangat murah sekali sih, cuma di 200 ribuan sudah mendapatkan tampilan bagus dan juga fan-nya RGB. Untuk yang ada di sini, ini adalah serinya Coolmoon Auxor AS400. Kalau yang sebelumnya yang AS600 yang memiliki 6 pipa, tapi kalau yang ini 4 pipa di harga terjangkau juga cuma di 200 ribuan seperti yang ada gambar di sini. Kalau stoknya masih ada ya. Kalau semisal stoknya udah nggak ada, harganya bisa tembus sampai hampir di 300 ribu. Sama seperti serinya Auxor AS600. Keunggulan dari CPU cooler yang ada di sini, dia tuh fan-nya RGB dan juga tampilannya sangat menarik sekali. Untuk ini saya itu berwarna putih ya. Meskipun di bagian boxnya tersebut di utamanya dia itu berwarna hitam. Tapi yang aslinya saya tuh membeli yang berwarna putih seperti contoh yang ada di sini untuk gambarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya apakah ini worth it atau tidak, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini ada spesifikasi di bagian belakangnya, tapi sebelum saya bacakan ini saya unboxing dulu ya. Dan juga saya kasih tahu di awal dulu ya, kalau yang serinya Auxor AS600 tersebut dia tuh memang performanya kurang bagus sih, tapi dari segi tampilannya sangat menarik sekali. Mungkin kurang lebih sama seperti inilah, tapi kita akan cek aja nanti. Saya tes menggunakan Core i3 Gen 12. Kenapa saya memakai ini? Karena saya akan membandingkan beberapa CPU cooler dengan ini ya, dan apakah performanya jauh atau tidak. Kalau saya bandingkan dengan Core i5 Gen 13, pasti akan panas sih kalau menurutku pribadi ya. Tapi kita akan tes aja nanti di Core i3 Gen 12. Dari segi packagingnya itu sangat simple, bagus, berwarna hitam dan juga biru kehijauan lah ini warnanya. Dan kita unboxing dulu isiannya apa aja. Dan seperti yang kalian lihat ini, wow, ini CPU coolernya. Dan di sini ada kertas manualnya. Tutup dulu bentar ini. Dan ini ada busanya juga. Ini busanya. Dan di sini untuk CPU cooler juga ada bracket-bracketnya semua. Isiannya kita buka dulu. Ada Intel AMD dan juga ada suntikannya ya untuk ini. Dan di sini ya seperti inilah, seperti pada umumnya. Dan tampilannya ini sangat menarik, full putih semua. Meskipun hasilnya nggak putih ya, silver nggak masalah sih. Tapi dari segi atasnya sini ada tulisan Auxor dan juga berwarna putih, serta fan-nya juga berwarna putih. Dia tuh ada RGB-nya, bisa diganti warnanya seperti gambaran yang ada di sini. Hiduplah warna Coolmoon bagian atas ini maupun di fan-nya karena menggunakan 3 pin RGB seperti contoh yang ada di sini untuk perkabelannya. Dan juga kabelnya tersebut bisa dibilang ini bagus sih. Dan sebelum itu kita bahas dulu dari segi spesifikasinya. Kita cek aja langsung di bagian belakang sini. Untuk ketinggiannya di 155 mm dari sini ke sini. Jadi semua casing itu bisa masuk, jadi nyaman. Serta fan-nya itu di 12 cm dan juga fan speed-nya di 2000 rpm. Cuma di 2000 sih, kita cek aja. Dia tuh 4 pin PWM ya. Jadi aku tuh nggak tahu berapa kecepatan fan paling bawahnya. Kalau misalnya pengen tahu, jangan cek di BIOS, biasanya dia itu muncul. Tapi kecepatan maksimal ya di 2000 dia itu udah bagus, minimalnya di 1800 lah. Tapi kalau yang ini di atasnya udah bagus dan juga tersebut dia menggunakan 3 pin ARGB seperti contoh yang ada di sini. Dan selanjutnya untuk ini fan noise nya di bawah 23 decibel, LED-nya RGB Syn dan juga 4 pin, dan juga fan life-nya yang ada di sini atau bisa dibilang MTTF-nya sampai di 100.000 jam. Jadi terbilangnya agak lama. Dan beratnya di 0,67 kg seperti contoh yang ada di sini. Yang menarik ya pastinya lah dari segi desainnya sangat menarik, berwarna full putih dan juga kabelnya berwarna putih. Dan dia itu bagus sih, udah dibaluti dari segi plastik-plastiknya supaya tidak putus dan juga tampilan rapi. Ini juga cakep. Dan yang lainnya dia itu memiliki 4 pipa di bagian sini. Udah lebih dari cukup lah. Di harga 200 ribuan doang udah memiliki 4 pipa, fan-nya RGB. Ini sangat menarik dan juga jarang banget sih di harganya. Kita akan tes saja ini apakah ini bisa memungkinkan Core i3 Gen 12 atau tidak. Ya pastinya bisa sih, tapi dari segi perbandingan CPU cooler yang lainnya apakah jauh atau tidak, intinya seperti itu. Gak usah berlama-lama penjelasan dari saya, kita lanjut saja untuk perakitannya menggunakan LGA 1700. Dan habis itu kita review dari segi perbandingan suhunya. Lanjut ke pemasangannya dulu, yuk.
Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, menggunakan Core i3 Gen 12 12100F dengan suhu ruangan di 29 derajat dan juga tanpa AC di ruangan ini. Yang pertama dari segi Cool Moon Aosor AS400 untuk minimalnya mendapatkan di 34 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan di 66 derajat. Terbilang ini dingin dari segi suhunya semua, minimal maupun maksimal. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia paling bawah di 34 derajat, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench, dan dia mentok paling tinggi di 66 derajat, ini pun juga bagus, masih di bawah 70 derajat. Dan kalau kita bandingkan yang ada di sini gambarannya, dari segi Segotep, IT Cooling, NYK maupun PC Cooler, kalau kita lihat dari segi minimalnya, bisa dibilang ini cukup di 34 derajat. Kalau dibandingkan dengan IT Cooling, yang harganya sama, dia itu lebih tinggi dari segi minimalnya. Jadi terbilang ini cukup lah. Dan apalagi setara lah dengan PC Cooler EX400 RGB untuk minimalnya. Tapi dari segi maksimalnya, dia itu tertinggi juga. Sama seperti di IT Cooling SE213 RGB, sama-sama di 66 derajat. Kalau kita lihat dari segi harganya, dia itu sudah cukup bagus dari segi tampilan estetika dan juga fan-nya ARGB. Tapi dari segi performanya ada yang lebih bagus, seperti contoh dari segi Segotep E4, harga lebih murah, performa lebih bagus dari segi minimal maupun maksimalnya. Dan yang lainnya juga seperti di NYK Dark Shadow F11, dia itu mempunyai performa yang paling bagus daripada yang ada di sini semua, dari segi minimal maupun maksimalnya. Meskipun harganya terpaut sedikit, tapi dari segi estetikanya dipastikan lebih bagus Cool Moon Aosor AS400. Jadi seperti itu sih, performanya cukup, tapi dari segi estetikanya dia itu lebih bagus. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan stok cooler bawaan Intel, dari segi minimalnya bagusan Aosor dan juga maksimalnya bagusan Aosor. Jadi nggak masalah sih untuk yang ini. Menggunakan Cool Moon Aosor AS400. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini cukup bagus lah. Tergantung selera kalian. Kalau mencari performanya lebih dingin, silahkan cari Segotep E4 maupun di NYK Dark Shadow. Tapi kalau semisal estetika, ya bagusan ini sih, Cool Moon Aosor AS400. Dia itu berwarna full putih semua dan juga fan-nya ARGB. Dan juga tambahannya, untuk fan-nya tersebut harus menggunakan 3 pin ARGB supaya warnanya tersebut dia itu hidup dan juga bisa diatur. Dan kalau tidak memakai 3 pin RGB, dia nggak akan hidup dari segi warnanya. Seperti contoh gambaran yang ada di sini. Cuma polosan, tidak ada warna RGB sama sekali. Kalau tidak menggunakan 3 pin RGB. Jadi lihat dulu mobile kalian support atau tidak 3 pin RGB-nya, supaya warnanya dia itu hidup dan juga bisa diganti-ganti.
Dan juga ini CPU coolernya lebih cocok kalau dirakit menggunakan tema full putih semua, karena fan-nya bisa diganti berwarna putih. Jadi ya bagus sih dari segi CPU coolernya, lebih tepatnya dari segi estetika untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Coolmoon Aosor AS400. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton.